Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifaatun Nayyirah, NIM 2030210046. Saya akan menjelaskan materi tentang pidato dan MC. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pidato. Pidato adalah kegiatan yang dilakukan di depan umum dengan cara penyampaian, penggunaan bahasa, serta tujuan yang jelas. Pidato sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain yang akan dituju, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang MC. MC adalah sebuah profesi atau keterampilan dari seseorang yang memandu sebuah acara. Yang pertama, saya akan menjelaskan pidato dibagi menjadi 3. Yang pertama, pidato informatif. Pidato informatif adalah yang ditujukan maknanya, yaitu yang bertujuan untuk menyampaikan informasi. Layaknya diharapkan mengetahui, mengerti, dan menerima informasi itu. Yang kedua, persuasif. Persuasif adalah bertujuan ingin mengajak atau membujuk kepada pendengar. Pidato bertujuan untuk membujuk atau memengaruhi para pendengarnya. Pada jenis pidato seperti ini, pembicara berusaha untuk mendorong, meyakinkan, dan mengajak para pendengar untuk melakukan sesuatu hal. Yang ketiga, pidato rekreatif. Pidato rekreatif yaitu pidato untuk menghibur. Maksudnya itu bertujuan untuk menghibur pendengar, maka pembicara berharap para pendengar merasa puas dan terhibur. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tahap menguasai seni bicara. Tahap menguasai seni bicara itu ada 3. Yang pertama, inventio, yang artinya itu penemuan. Yang dimaksud penceramah menggali topik atau tema dan meneliti halayak agar menentukan metode dan gaya pembicaraan yang tepat. Memiliki topik harus diselaraskan dengan tujuan yang akan disampaikan. Yang kedua, dispositio, yaitu penyusunan. Yang dimaksud itu pembicara menyusun pidato atau mengorganisasikan pesannya secara runtut dan logis. Pidato yang disusun dengan tertib akan menciptakan suasana yang favorable, membangkitkan minat halayak dan memudahkan pemahaman. Yang ketiga, elocutio, yang dimaksud pemilihan gaya. Pada tahap ini, pembicara memilih kata-kata dan bahasa yang tepat untuk mengemas pesannya. Yang keempat, pronunciatio, yang disebut delivering atau penyampaian. Yang dimaksud itu pada tahap ini, pembicara menyampaikan pesannya secara lisan, termasuk di dalamnya cara meletakkan tekanan suara, intonasi, artikulasi, memberi rasa, membantu ucapan lidah dengan gestur, yang dimaksud isyarat tangan dan lainnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan metode pidato. Metode pidato itu ada 4. Yang pertama itu impromptu, yaitu suatu metode pidato yang dilakukan secara langsung atau spontanitas tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Yang kedua,
memoriter, yaitu metode berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. Yang ketiga naskah, yaitu metode berpidato dengan cara membacakan teks yang telah disiapkan pada saat berpidato. Yang keempat, ekstemporan, yaitu metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar dan membuat catatan kecil. Yang saya akan menjelaskan tentang materi MC. Di sini saya akan menjelaskan tentang MC. Tugas seorang MC dibagi menjadi dua. Yang pertama, tugas saat pra-acara. Yang dimaksud itu tugas yang dilakukan oleh seorang MC sebelum dirinya tampil untuk audiens. Tugas tersebut diantaranya yaitu menyusun acara dan memeriksa persiapan. Menyusun acara tugas wajib yang dilakukan oleh seorang MC, baik mereka yang terlatih untuk terbiasa melakukan tugas tersebut, karena tugas persiapan ini dilakukan oleh seorang MC terlebih tertata dan lebih siap. Selain itu, memeriksa persiapan juga merupakan tugas wajib yang dilakukan oleh seorang MC sebelum seorang MC membawa acaranya. Tugas ini dilakukan oleh seorang MC dengan tujuan untuk memastikan apakah segala sesuatu sudah siap. Yang kedua, tugas saat acara. Yang dimaksud tugas saat acara itu seorang MC pada saat pelaksanaan acara membawakan acara tim acara sesuai waktu yang telah disusun. Dalam hal ini, seorang MC tentunya mampu mengendalikan waktu yang telah disusun. Tujuan akhir dari seorang MC adalah pelayanan yang terbaik untuk audiens dengan cara memberikan performa yang cakap dan sesuai dengan keinginan audiens. Yang kedua, saya akan menjelaskan syarat-syarat MC. Yang pertama, kita harus wawasan, mengetahui, dan pengalaman yang luas. Yang kedua, cerdas. Yang ketiga, memiliki rasa humor. Yang keempat, memiliki kesabaran ketika dihadapkan audiens saat situasi kacau. Yang kelima, imajinasi. Yang keenam, antusiasme, rendah hati, dan bersahabat. Yang ketujuh, memiliki kemampuan kerja sama. Yang terakhir, saya akan menjelaskan MC, hal yang harus diperhatikan dan dikuasai saat menjadi MC. Yang pertama itu vokal. Yang dimaksud vokal itu suaranya itu modal utama. Vokal harus jelas dan membuat serta jelas kedengarannya. Yang kedua, intonasi dan irama. Yang dimaksud itu tidak kaku, tidak lebay, tidak terlalu cepat, serta tidak bicara lama. Yang ketiga, pengetahuan yang luas. Yang dimaksud MC juga perlu memiliki pengetahuan luas tentang berkenaan dengan materi acara yang dibawakan, baik orang yang menghadiri acara ataupun keseniannya. Yang keempat, merubah-rubah bahasa. Adalah MC juga harus pintar merubah-rubah bahasa untuk jadi bumbu menarik untuk mendengar. MC harus menguasai banyak kosakata bagus, bisa merubah bahasa yang orisinil. Baik, presentasi yang saya sampaikan, apabila ada salah kurang
minta maaf dan kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.